Persib Bandung sedang tidak berjudi. Mereka sedang melanjutkan sebuah proyek besar. Ketika banyak orang bertanya, kenapa harus Igor Tolik? Kenapa bukan pelatih asing dengan nama besar? Jawabannya sederhana, tapi sangat penting. Persib tidak ingin mengulang dari nol. Dan inilah keputusan paling cerdas yang dilakukan Maung Bandung untuk mempertahankan DNA juara mereka. Pertanyaannya, apakah Igor Tolik mampu melanjutkan tongkat estafet Wayne Hodak untuk menghadapi 4 kompetisi resmi musim depan? Nah, itu dia. Yuk kita bahas. Teman-teman, keputusan mundurnya Wayne Hodak dari kursi pelatih Persib Bandung sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Karena sudah terlihat dari awal, ia menunda-nunda perpanjangan kontrak. Logikanya ya kan, kalau seorang pelatih itu mau melanjutkan masa baktinya, pasti jauh-jauh hari sudah tanda tangan kontrak. Itu yang pertama. Yang kedua, Boyan Hodak ini memang tidak pernah lama di satu klub, maksimal 3 tahun. Jadi di balik layar sudah ada pembicaraan arah ke situ. Dari pihak manajemen tidak ingin era kesuksesan Boyan Hodak ini berakhir begitu saja. Jadi ditawarkanlah sebuah jabatan baru sebagai shareholder technical officer yang menurut aku tugasnya lebih mudah. Sederhananya technical officer ini levelnya lebih ke atas. Dia yang membantu pemilik klub dalam urusan teknik sepak bola, mulai dari nentuin arah filosofi permainan, struktur tim, evaluasi kualitas pelatih, scouting, rekrutmen pemain sampai pembangunan skuad jangka panjang. Pertanyaannya apakah ia tetap di Bandung? Belum tentu. Berkaca pada penasehat teknisnya timnas Indonesia, Jordi Cruyff, yang jarang tinggal di Indonesia, mungkin atas pertimbangan inilah ia mampu atau ia mau menerima jabatan itu, mengingat faktor kesehatannya. Kalau kalian sadar, unggahan IG Persib saat mengangkat piala, Boyan Hodak mengenakan CGM atau alat pemantau kadar gula secara real time dan akan sangat membantu pengambilan keputusan bersama antara dokter dan pasien. Jadi ini juga bisa menjadi alasan Boyan Hodak untuk mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Persib Bandung agar bisa fokus pada kesehatannya. Sebagai gantinya, ditunjuklah Igor Tolik sebagai pelatih kepala untuk menukangi Persib musim depan. Karena secara popularitas dan CV nama Igor memang belum sebesar Boyan Hodak. Tapi justru disitulah menariknya teman-teman. Persib tidak memilih berdasarkan popularitas atau CV sebagai head coach. Mereka memilih berdasarkan pemahaman. Karena manajemen sadar musim depan bukan soal membangun tim baru, tapi soal menjaga mesin juara tetap hidup. Dan Igor Tolik dianggap sebagai sosok yang paling memahami, dalam tanda kutip, isi dapur Persib saat ini. Selama menjadi caretaker dan asisten pelatih, Tolik terbukti mampu menjaga konsistensi permainan tim. Dan yang paling kerennya lagi, manajemen ini tidak membiarkan Igor Tolik sendirian. Ia tetap didampingi Boyan Hodak sebagai technical advisor. Kolaborasi antara visi jangka panjang Hodak dan eksekusi di lapangan oleh Tolik akan menjadi kekuatan besar Persib musim depan. Teman-teman, salah satu alasan terbesar kenapa Igor Tolik dipilih adalah faktor kontinuitas. Persib baru saja melewati era tersukses di bawah nahkoda Boyan Hodak yang mampu mengukir sejarah sebagai tim pertama three-peat champion. Skuad sudah terbentuk, chemistry pemain sudah matang, sistem permainan sudah berjalan. Kalau Persib mendatangkan pelatih baru dari luar, risikonya sangat besar. Pelatih baru biasanya datang dengan filosofi baru, taktik baru, permintaan pemain baru, bahkan membongkar struktur tim yang sudah jadi. Dan itu bisa berbahaya, karena tidak semua tim juara mampu langsung nyetel dengan sistem baru. Persib tampaknya belajar dari banyak klub besar yang gagal mempertahankan performa
setelah mengganti pelatih secara total. Maka pilihan paling aman sekaligus paling logis adalah mengangkat sosok yang sudah memahami semuanya dari dalam. Dan Igor Tolik dinilai sangat mampu untuk melanjutkan estafet Boyan Hodak. Penunjukan ini didasari oleh kebutuhan akan kesinambungan taktik. Igor punya semua itu. Ia tahu bagaimana Persib bermain, ia tahu karakter para pemain, ia tahu bagaimana ruang ganti bekerja. Artinya, adaptasi nyaris tidak diperlukan. Persib bisa langsung fokus ke target besar musim depan tanpa harus membangun ulang dari nol. Dan yang paling penting bukan cuma taktik teman-teman, tapi mentalitas. Dan disinilah alasan besar kenapa Igor dianggap sangat tepat. Selama mendampingi tim 2 tahun sebagai asisten pelatih, Igor melihat langsung bagaimana Persib membangun mental juara. Ia menyaksikan standar latihan, tekanan pertandingan, cara tim bangkit saat tertekan, dan bagaimana atmosfer kemenangan dibentuk setiap hari. Hal-hal seperti ini tidak bisa dipelajari dalam semalam. Karena DNA juara bukan sekedar memenangi pertandingan, tapi budaya. Budaya disiplin, budaya lapar kemenangan, dan budaya tidak cepat puas. Persib tampaknya tidak ingin budaya ini hilang karena pergantian pelatih. Dan Igor Tolik dianggap sebagai sosok yang paling mampu menjaga warisan tersebut tetap hidup. Karena dia bukan orang luar, dia bagian dari proses itu sendiri. Teman-teman, keuntungan lain yang mungkin jarang dibahas adalah kedekatan Igor dengan para pemain. Dalam sepak bola modern, hubungan pelatih dan ruang ganti sangat menentukan. Dan Igor sudah punya koneksi itu. Para pemain tidak perlu beradaptasi lagi kan dengan karakter pelatih baru. Mereka sudah tahu cara Igor bekerja, sudah paham komunikasinya, sudah mengerti apa yang diinginkan. Hal kecil seperti ini justru sangat penting karena banyak tim besar gagal bukan karena taktik buruk, tetapi karena ruang ganti kehilangan kenyamanan dan kepercayaan. Persib tampaknya ingin menjaga stabilitas emosional tim, dan Igor menjadi pilihan yang sangat masuk akal untuk itu. Kalau diperhatikan lebih dalam, keputusan ini menunjukkan satu hal penting. Persib tidak sedang berpikir jangka pendek. Mereka sedang membangun era. Klub-klub besar dunia biasanya sukses bukan karena sering ganti pelatih, tetapi karena punya kesinambungan filosofi. Persib tampaknya ingin menuju ke arah sana. Mereka ingin identitas permainan tetap terjaga. Mereka ingin pondasi yang sudah dibangun tidak runtuh begitu saja. Dan Igor Tolik dianggap sebagai jembatan paling ideal antara masa lalu dan masa depan Persib. Ia membawa kesinambungan, tetapi juga membuka peluang lahirnya sentuhan baru. Karena meski memahami racikan lama, Igor tetap punya kesempatan menciptakan identitasnya sendiri. Dan itu yang membuat proyek ini sangat menarik untuk dinantikan teman-teman. Terkhususnya Persib akan menghadapi 4 turnamen resmi di musim depan. Yang aku pahami di sini, keputusan menunjuk Igor Tolik bukan keputusan asal-asalan. Ini bukan sekedar promosi asisten pelatih. Ini adalah upaya Persib menjaga nyawa tim juara mereka. Karena mempertahankan kejayaan seringkali jauh lebih sulit daripada meraihnya. Dan manajemen tampaknya percaya Igor adalah sosok yang paling memahami bagaimana menjaga api itu tetap menyala. Sekarang pertanyaannya untuk kalian Boboto, apakah Igor Tolik benar-benar mampu melanjutkan warisan sukses Persib atau justru tekanan besar Maung Bandung akan menjadi tantangan terbesar dalam karirnya? Kasih komentarnya berudak. Hatur nuhun Persib selosna. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.